Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Putri dengan NPM 21120111462. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan dosen pengampu Ibu Marta Riananda, SHMH. Berikut adalah analisis saya. Kanun Aceh nomor 4 tahun 2016 mengatur mengenai kekerasan seksual dan pemerkosaan, yang dalam hal ini juga diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apakah Undang-Undang Perda Aceh tersebut dapat diberlakukan? Lalu apakah hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau bertentangan dengan konstitusi? Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh memberi kewenangan khusus pada Provinsi Aceh untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati dalam Perjanjian Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005. Penerapan syariat Islam menjadi salah satu poin penting otonomi khusus daerah Aceh. Undang-undang ini mengakui adanya penerapan syariat Islam di Aceh dalam bidang hukum dan peradilan. Penerapan syariat Islam dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh diatur dalam beberapa pasal. Pasal 1 ayat 3, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 menyatakan bahwa Aceh memiliki otonomi khusus dalam hal penerapan syariat Islam. Kemudian pasal 3 ayat 1, syariat Islam diberlakukan di Aceh hanya bagi warga muslim dan dalam bidang perkawinan, waris, hukum acara pidana, serta sanksi yang diberikan sesuai ajaran Islam. Kemudian pasal 8 mengatur tentang pembentukan dan susunan Majelis Permusyawaratan Ulama MPU yang berperan dalam memberi pertimbangan kepada pemerintah dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Hukum Kanun Aceh berlaku di wilayah Provinsi Aceh berdasarkan otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh sebagai daerah istimewa. Pengaturan ini diberikan dengan tujuan menjaga identitas budaya dan keagamaan Aceh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perda Aceh tersebut dapat diberlakukan dan hanya berlaku di wilayah Aceh. Syariat Islam Aceh tidak berlaku secara menyeluruh atau hanya berlaku bagi muslim saja. Undang-Undang Perda Aceh dapat dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya dan tidak pula bertentangan dengan konstitusi. Hal ini didasarkan pula pada pasal 18B ayat 1 bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang. Diperkuat pula pasal 18 ayat 2 bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus urusannya sendiri menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya pasal 18 ayat 6 bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini menjamin daerah Aceh membentuk peraturan daerah yang menganut syariat Islam sesuai dengan masyarakat, budaya, dan keagamaan serta kebutuhan daerah tersebut. Dan pertanyaan nomor 2, bagaimanakah jika daerah lain yang bukan termasuk ke dalam daerah istimewa menerapkan perda syariah? Beberapa daerah di Indonesia yang telah menerapkan syariat Islam dalam peraturan daerahnya itu antara lain Kabupaten Tapanuli, kemudian Palembang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dan Kota Depok, Jawa Barat. Perda syariah tidak secara spesifik dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 memberi kebebasan bagi pemerintah daerah menyusun dan mengatur urusan pemerintah dan rumah tangganya sendiri yang menjadi kewenangannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kerangka inilah beberapa daerah di Indonesia mengeluarkan perda syariah sesuai dengan otoritas dan kewenangan mereka dalam mengatur urusan daerah. Pasal yang mengatur hak daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri adalah pasal 18B. Prinsip otonomi mengacu pada kebebasan daerah dalam mengambil keputusan dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Sementara tugas pembantuan mengarahkan daerah untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dari analisis di atas dapat dikatakan bahwa daerah yang bukan daerah istimewa memiliki hak untuk menetapkan perda syariah dalam peraturan daerahnya.
Jadi kesimpulannya, baik perda syariah yang diberlakukan di Aceh maupun di daerah lain yang bukan merupakan daerah istimewa adalah sah dan dapat diberlakukan. Tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan hanya berlaku di daerah yang menerapkan perda syariah tersebut. Kemudian hanya berlaku bagi orang-orang atau masyarakat yang beragama Islam. Perlu dicatat bahwa implementasi dan sahnya perda syariah harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jika suatu perda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau hukum nasional lainnya, maka perda tersebut dapat digugat ke MK untuk diperiksa konstitusionalitasnya. MK memiliki kewenangan memutus apakah perda sesuai atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian analisis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.